Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kasbul Asror dengan NIM 240741007, Prodi Ilmu Komputer. Di video ini saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah Kecerdasan Buatan atau AI dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Zikri Wahyuzi STMkom. Nah, di video ini kita akan membahas dataset yang paling terkenal di dunia deep learning, yaitu GFAR 10. GFAR 10 adalah sebuah dataset yang sangat sering digunakan untuk latihan image classification. Dataset ini berisi 60.000 gambar berwarna, dan setiap gambarnya punya ukuran 32x32 piksel. Walaupun ukurannya kecil, dataset ini sangat menantang karena gambarnya beragam dan cukup kompleks. Nah, GFAR 10 ini memiliki 10 kelas objek berbeda, di antaranya yang pertama yaitu pesawat, mobil, burung, kucing, rusa, anjing, katak atau kodok, kuda, kapal, dan truk. Setiap kelas punya jumlah data yang sama, yaitu 6.000 gambar. Jadi dataset ini sangat seimbang dan ideal untuk pembelajaran machine learning. Nah, dari 60.000 gambar tadi, 50.000 gambar digunakan untuk training, yaitu untuk melatih model, dan 10.000 gambar digunakan untuk testing, yaitu untuk menguji seberapa pintar model kita bisa dilatih. Nah, langsung saja kepada step yang pertama. Sebelum kita melatih model kecerdasan buatan, ada satu hal yang penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu mengimport library. Pada tahap ini, kita akan mengimport beberapa library utama yang berperan penting dalam proyek klasifikasi gambar menggunakan CNN. Library utama yang kita gunakan adalah TensorFlow dan Keras. TensorFlow berfungsi sebagai framework utama untuk deep learning, sedangkan Keras digunakan untuk mempermudah pembuatan dan pelatihan model neural network. Kita jalankan codingannya. Dengan library ini, kita bisa mengelola dan memproses data gambar pada dataset GFAR 10 tadi, membangun arsitektur CNN nantinya, melatih model, dan mengoptimalkan performa agar hasil klasifikasinya lebih akurat. Kemudian pada step yang kedua, yaitu preparation dan exploration. Setelah semua library berhasil kita import, sekarang kita masuk ke tahap yang sangat penting, yaitu menyiapkan dan mengenal data yang akan kita gunakan. Karena dalam machine learning, sebelum model memahami data yang akan kita gunakan, justru kita harus terlebih dahulu memahami data tersebut. Baiklah, yang pertama-tama, di sini kita mengunduh dataset GFAR 10-nya dari Keras. Dataset ini sudah tersedia secara otomatis dan langsung siap digunakan tanpa perlu proses manual, atau tanpa perlu menyiapkan data dari kita sendiri. Nah, langkah selanjutnya setelah dataset berhasil kita download, kita akan membagi data training menjadi dua bagian, yaitu data training dan data validation. Di sini kita menggunakan fungsi train test split. Kode ini berfungsi untuk melakukan pembagian data secara acak nantinya. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kita pengen melihat data training, data validation-nya, dan data testnya secara terpisah. Kita menggunakan fungsi print biasa di sini. Kemudian hasilnya ada 45.000 data training untuk image, dan data training untuk label ada 45.000 juga, dan ada 5.000 data validation image dan validation labelnya 5.000 juga, dan untuk data testnya ada 10.000 data test image dan ada 10.000 data test label. Setelah itu, sekarang kita akan melihat langsung isi dari dataset GFAR 10-nya.
Langkah ini penting supaya kita benar-benar memahami seperti apa gambar-gambar yang akan dipelajari oleh model CNN nantinya. Pertama-tama, kita mendefinisikan daftar nama kelas yang ada di dataset Cipar 10-nya yang telah saya sebut tadi, yaitu ada 10 nama. Kemudian selanjutnya kita membuat sebuah figurnya dengan berukuran 15x15. Di bagian ini kita melakukan perulangan untuk menampilkan 64 gambar pertama dari data training. Untuk 64 gambar pertama dari data training, kemudian kita masuk ke step yang ketiga, yaitu data processing. Apa itu data processing? Data processing adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk membersihkan dan menyesuaikan data sebelum digunakan dalam proses training. Tanpa processing yang tepat, model bisa sulit belajar, training menjadi lambat, atau menghasilkan akurasi yang kurang maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke langkah pertama pada tahap processing, yaitu normalisasi data gambar. Pertama-tama, kita akan mengubah tipe data nilai pixel menjadi float di sini. Seluruh dari data test, data training, dan data validation kita rubah pixelnya menjadi data float. Kemudian menghitung nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi dari data training. Setelah kita menghitung nilai mean dan standar deviation dari data training, sekarang kita masuk ke tahap normalisasi data gambar. Di sini seluruh data training, data test, dan data validation kita kurangi setiap nilai pixelnya dengan mean dan kita bagi dengan standar deviation. Kemudian untuk tahap yang kedua dari processing, yaitu one hot encoding of labels. Langkah ini sangat penting untuk klasifikasi multi kelas menggunakan neural network. Misalnya ada data yang awalnya label pada dataset Cipar 10 masih berupa angka. Misalnya label untuk data pesawat itu 0, data mobil itu 1, data kuda itu 2, data kucing itu 3, dan seterusnya. Kita akan merubah datanya menjadi 0 dan 1 nantinya. Setelah data gambar kita normalisasi dan label kita ubah ke format on-hot encoding, langkah terakhir dalam tahap processing adalah data argumentasi. Pada bagian ini, kita menerapkan data argumentation menggunakan image data generator dari Keras. Tujuannya untuk menciptakan variasi gambar baru dari data training sehingga model CNN kita tidak mudah overfitting. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, di sini gambar akan diputar secara acak hingga 15 derajat. Kemudian di sini gambar akan digeser ke kiri atau ke kanan hingga 12% dari lebar gambar. Kemudian gambar akan digeser dari atas sampai ke bawah 12%, dan gambar akan dibalik secara horizontal secara acak, dan gambar akan diperbesar atau diperkecil hingga 10%. Kemudian di sini gambar tingkat kecerahan gambar akan diubah antara 90% sampai 110%. Kemudian setelah seluruh tahap processing selesai, kita masuk ke bagian step yang kelima, yaitu bagian paling inti dari project ini, yaitu membangun arsitektur CNN. Arsitektur CNN yang kita gunakan di sini terinspirasi dari VGG16 Neurok, salah satu arsitektur CNN klasik yang sangat populer. Baiklah, untuk modelnya kita menggunakan sekuential di sini, yaitu model CNN yang layernya disusun secara berurutan dari atas hingga ke bawah. Jenis model ini sangat cocok untuk arsitektur CNN klasik seperti VGG style tadi. Kemudian di sini untuk atributnya ada filter, kernel, dan seterusnya.
Kemudian untuk menampilkan ringkasan struktur CNN-nya kita menggunakan di sini menggunakan summary. Dan tampillah struktur CNN-nya seperti ini. Setelah arsitektur CNN selesai kita bangun dan cek menggunakan model summary, sekarang kita masuk ke tahap paling penting, yaitu melatih model CNN. Pada tahap ini, model akan mengenali pola dari gambar GeForce 10 berdasarkan data training. Untuk proses trainingnya di sini saya menggunakan GPU, saya import dulu GPU-nya. Kemudian kita latih modelnya satu persatu. Untuk boot size-nya kita menggunakan 64 dan epoch-nya kita menggunakan 300. Setelah menunggu beberapa jam, proses trainingnya selesai. Di sini pada model saya proses trainingnya berhenti di epoch 222. Ini menandakan model sudah terlatih. Kemudian setelah proses training selesai, sekarang kita masuk ke tahap atau ke step 6, yaitu visualisasi hasil trainingnya. Pada tahap ini kita akan melihat bagaimana loss dan akurasi berubah dari epoch ke epoch, baik pada data training maupun pada data validation di sini. Semakin tinggi akurasinya, semakin pintar juga modelnya, dan semakin rendah lossnya, semakin pintar juga modelnya untuk memprediksi nanti. Kemudian pada step yang ketujuh, di sini untuk data tes yang loss dan data tes akurasinya kita gunakan untuk model evaluasinya. Bertujuan untuk mengetahui seberapa baik model kita bekerja pada data yang benar-benar belum pernah dilihat sebelumnya atau data baru. Kemudian setelah itu pada step ke-8, sekarang kita akan melangkah lebih jauh. Di tahap ini kita akan menguji kemampuan generalisasi model menggunakan gambar dari luar dataset. Di sini saya menggunakan gambar dari GitHub. Dalam eksperimen ini kita menggunakan gambar truk. Kemudian kita lihat dulu gambarnya, dan di sini kita processing ulang sama seperti yang di atas. Kemudian kita latih modelnya. Kemudian kita suruh prediksi modelnya, dan model tersebut memprediksi secara akurat dan baik. Baiklah, dengan demikian kita telah menyelesaikan seluruh proses klasifikasi gambar GeForce 10-nya menggunakan CNN, melalui dari processing data, membangun arsitektur CNN, proses training, hingga evaluasi dan pengujian pada gambar di luar dataset. Semoga pembahasan ini membantu kamu memahami alur kinerja CNN secara utuh dan mudah dipahami. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.